Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok, serta cara menghargai usaha ekonomi orang lain. KD 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jenis-jenis usaha ekonomi dikelola secara perorangan dan kelompok. Materi tema 2, kelas 5. Jenis usaha ekonomi ada dua, yaitu usaha yang dikelola perorangan dan usaha yang dikelola per kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri, yaitu usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau diusahakan sendiri, biasanya modalnya terbatas. Berikut contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola perorangan, antara lain petani, industri kecil rumah tangga, pedagang kaki lima, dan usaha bengkel. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok, yaitu usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Pertama, firma. Perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya, pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Contohnya sebagai berikut. Kedua, CV atau persekutuan komanditer, yaitu perusahaan yang didirikan minimal 2 orang yang menyetorkan modal. Memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif sebagai investor atau pemberi modal dan juga pengelola CV, dan anggota pasif, yaitu hanya sebagai investor atau hanya pemberi modal. Contohnya, ketiga, PT atau perseroan terbatas. Usaha bersama yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga tanda keikutsertaan menanam modal. Contohnya, keempat, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Contohnya yaitu selanjutnya, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir, koperasi. Salah satu usaha bersama dalam bidang ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada 5 bentuk koperasi yang dikembangkan di Indonesia, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Berikut jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menjalankan usaha penyediaan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, sabun, minyak goreng, perkakas rumah tangga, dan barang-barang elektronik. Tujuannya, pembentukan koperasi konsumsi adalah memenuhi kebutuhan anggotanya akan barang-barang konsumsi dengan harga dan mutu yang layak. Kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota. Uang yang terkumpul disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Ketiga, koperasi produksi, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang-barang. Produksi barang-barang tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang bergerak di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggotanya maupun masyarakat umum. Terakhir, yaitu koperasi serba usaha. Koperasi yang menjalankan bermacam-macam usaha seperti menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, melayani simpan pinjam, melakukan usaha produksi, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi dan cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Masih ingatkah kalian apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup, disebut dengan produksi. Yang kedua, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, disebut dengan distribusi. Ketiga, kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, disebut dengan konsumsi. Jadi, 3 kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, para pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan produsen. Contohnya seperti nelayan, petani, pengrajin, koki, dan lainnya. Kedua, orang atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi atau penyaluran disebut dengan distributor.
Contohnya seperti pedagang, agen, dan pedagang eceran. Ketiga, orang yang memakai barang atau jasa disebut dengan konsumen. Contohnya yaitu pembeli atau penumpang angkutan umum dan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, orang bekerja. Ada bermacam-macam usaha yang dilakukan manusia. Ada yang menjadi petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, guru, polisi, jaksa, artis, tukang, dan lain-lain. Pekerjaan atau usaha setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai. Menghargai kegiatan atau usaha orang lain dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, kita tidak boleh menghina seorang pemulung. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain. Orang lain yang berhasil patut kita teladani. Keempat, melakukan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha yang sama. Misalnya, tidak boleh merusak harga untuk menarik pelanggan. Kelima, jika sudah berhasil, kita sebaiknya membantu usaha orang lain. Dalam Islam, sikap menghargai orang lain merupakan identitas seorang muslim sejati. Seorang yang mengakui dirinya muslim wajib mampu menghargai orang lain. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati mereka yang lebih tua dan tidak mengasihi mereka yang lebih muda darinya, serta tidak mengetahui hak-hak orang berilmu." Hadis riwayat Ahmad. Menghargai hasil karya orang lain merupakan salah satu upaya membina keserasian dan kerukunan hidup antar manusia agar terwujud suatu kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai sesuai dengan harkat dan derajat seseorang sebagai umat manusia. Alhamdulillah, sekian pembahasan kali ini tentang usaha ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok, serta cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Tetap semangat selalu belajar dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.